Dia mengakui dia check-in di apartemen Moy. Dia mengakui dia meraba Pandra. Dia bilang, kami tidak pacaran, tapi punya hubungan khusus. Ini akan kita buktikan, masuk tidak pelecehan. Pelecehan ada dua, verbal, non-verbal. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea kemarin kembali digelar pada 20 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan yang menarik dalam persidangan tersebut ada sejumlah fakta yang terungkap, terutama mengenai hubungan Hotman dengan mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim. Sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman kembali menghadirkan Hotman Paris sebagai saksi korban. Didampingi kuasa hukumnya, Hotman dicecar banyak pertanyaan dari kuasa hukum Rasman, terutama mengenai hubungannya dengan Iklim Hakim, mantan asisten pribadinya. Saat disinggung mengenai hal tersebut, Hotman mengaku mempunyai hubungan khusus dengan Iklim Hakim, sebagaimana dijelaskan oleh Rasman dan kuasa hukumnya pasca persidangan. Dia mengakui dia check-in di apartemen Moy. Dia mengakui dia meraba Pandra. Terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Saya buat statement menyampaikan bahwa karena dia menyebarkan postingan tentang perempuan yang pakai anduk biru, saya sudah serahkan bukti videonya bahwa dia bilang ini namanya Silvi dari Surabaya. Wahai Kolong Merak Jakarta, catat nomor handphonenya. Apakah itu? Ya, apakah itu tidak merupakan seperti menjual orang atau perempuan? Saya sebagai kaum perempuan merasa tidak elok dia seperti menjajah-jajakan perempuan, apalagi perbuatannya selalu melakukan di Instagramnya, di kolam renang, cium-cium segala macam. Itu yang saya laporkan, pornografi dan porno aksi sampai ke Komnas Perempuan. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA, ya dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau handphone daripada Iklim Hakim, padahal sudah disita dulu sebenarnya, ya kan Bang Rasman kan, sudah disita, jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja, tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Dia bilang, kami tidak pacaran, tapi punya hubungan khusus. Saya nggak ngerti apa pacaran apa hubungan khusus, Pak. Apa ini maksudnya, khusus yang mana, pacaran yang mana? Saya belum tahu, ini mau nanya itu tadi udah dulu sakit beliau. Nah, kemudian menurut dia kalau Aspri itu harus original. Gitu ya Pak Irwan? Betul. Betul ya? Iya. Gitu ya Pak? Iya. Kalau OP tolak. Harus cantik dan original. No OP. No OP. No OP. Tegas tadi itu. Nah, bagaimana cara dia menguji itu, saya nggak mau bilang di sini. Tapi saya mau tahu, apakah begitu syarat Aspri? Mengerikan juga kalau harus diuji. Ini akan kita buktikan, masuk tidak pelecehan. Pelecehan ada dua, verbal, non-verbal.
Fakta lainnya yang tak kalah mengejutkannya dari persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman, yakni kesehatan Hotman yang sempat menurun hingga persidangan harus ditunda dan akan kembali dilanjutkan pekan depan. Hotman Paris yang datang ke persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi korban mendadak lemas dan tak dapat melanjutkan jalannya persidangan. Alhasil, pengacara kondang itu harus dibopong keluar dari ruang sidang dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Nantinya, sidang akan kembali digelar pekan depan, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2025. Rasman meski kecewa, namun tetap mendoakan kesehatan seterunya itu agar sidang dapat kembali digelar. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan Saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit Dengan ambulan. Kita doakan Saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Banyak pikiran, memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil-ambil. Dia hilang fokus. Dipanggil Sehingga dia nggak menjawab. ditanya pun kadang-kadang udah nggak. Jadi ya kita berharap Saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Jadi jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Fakta menarik lainnya yang juga menjadi sorotan, yakni sikap Rasman yang tidak biasa. Jika sebelumnya Rasman kerap meledak-ledak, tetapi tidak kali ini. Rasman tampak tenang, bahkan saat berbicara yang merendahkan nada suaranya. Perubahan sikap Rasman yang sedemikian drastis tidak lepas dari putusan Mahkamah Agung yang membekukan sumpah advokatnya dan atas saran dari organisasi advokat yang menaunginya. Rasman sowan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya tempo hari yang membuat gaduh dalam persidangan. Ada istilah di situ yang disampaikan secara live dan jutaan yang menonton. Ternyata seorang Rasman jinak kepada pawangnya, singa jinak kepada pawang. Saya jinak di bawah pimpinan Paradi Bersatu. Nah sekarang memang saya rasa saya sudah ngomong, sudah didengar, ngapain juga saya mesti teriak-teriak. Karena berjalan semua dengan tertib. Sesuai dengan aturan politik pengacara, advokat, semua advokat menjalani hal tersebut. Sesuai dengan tata tertib tadi yang dibacakan oleh sebelum sidang dilaksanakan tata tertib, semua memenuhi tata tertib tersebut. Sementara itu, kuasa hukum baru Rasman, Herwanto, yang diusir dari ruang sidang menambah daftar fakta persidangan Rasman versus Hotman. Herwanto ditolak mendampingi Rasman dalam persidangan lantaran yang bersangkutan tidak membawa dokumen asli berita acara sumpah advokat. Sempat terjadi protes dan sedikit keributan sebelum akhirnya Herwanto keluar dari ruang sidang. Di hadapan awak media, Herwanto meluapkan kekecewaannya sebelum kembali masuk ke ruang sidang usai membawa dokumen asli yang diminta majelis hakim. Jadi pertama jaksa kan menyampaikan bahwa dia melihat dari wajah-wajahnya katanya ada penasihat hukum yang baru. Nah ini sudah disampaikan, mana surat kuasanya? Ya, disampaikanlah surat kuasanya. Nah, terus dia nanya acara sumpah dengan KTA, tadi saya sudah tunjukkan KTA saya. Nah, begitu KTA saya sudah tunjukkan, dia nanya berita acara sumpah. Nah, kebetulan kan berita acara sumpah saya di mobil. Jadi saya keluar nih, sampai keringetan begini nih. Jadi saya keluar ke mobil, ambil. Nah, berita acara sumpah saya ini kan
buktinya sudah saya tunjukkan, cuman dia minta yang asli. Nah, inilah makanya tadi saya sampaikan ke majelis, jangan hanya karena situasi dan kondisinya seperti ini jadi tegang semuanya gitu loh. Artinya kan gini, tadi dia menyampaikan kami sudah memberikan hak terdakwa. Artinya tadi dia mengatakan bahwa Bang Rasman sudah didampingi pengacara, haknya Bang Rasman. Ya tadi kan saya bertanya bagaimana dengan hak saya? Hak saya sebagai advokat, saya kan ada acara sumpah loh. Kan ini artinya saya jadi korban juga karena permasalahan kemarin, ya artinya ada pembekuan, ada segala macam. Kan biasanya acara sumpah itu tak mungkin dibawa yang asli. Nah, karena kan asli itu kan takut hilang dan sebagainya kan. Nah, tadi dia bilang sepanjang saya bisa menunjukkan yang aslinya baru bisa dipersidangkan. Padahal kan begini loh. Sebenarnya kan ini hanya syarat, tapi kan saya bisa buktikan bahwa saya seorang advokat. Nah, hanya tadi saya sudah sampaikan ke majelis hakim yang mulia, saya bilang jangan hanya karena permasalahan kemarin. Nanti kan ini kan bukan permasalahan saya kan, artinya permasalahan Bang Rasman sama Firdaus terkait dengan acara sumpah. Tapi terkait dengan saya kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya gitu. Nah, ini jadi akhirnya saya jadi korban juga. Ini saya suruh anak saya ngambil. Nanti cukup Cuma sekali lagi lah, saya berharap begini. Saya baru berani jadi pengacara Rasman ini kan. Ketika saya mendengar bahwa benar nggak sih majelis hakim ini arogan gitu kan, kenapa kok bisa Rasman ini marah dan sebagainya. Nah, saya penasaran juga. Akhirnya saya mau menerima jadi pengacara Rasman kan, dan ternyata saya menyaksikan sekali ya dengan bukti saya dikeluarin nih. Ya kan hanya karena tidak mau bahas asli, karena kan saya advokat, ada berita acara saya, kan bisa dicek. Ini Bung Herwanto tadi sempat keluar karena beliau ini tidak membawa berita acara sumpah yang asli. Ya kalau begitu besok kalau ada sidang di pengadilan yang lain, nanti kita bawa berita acara sumpah yang asli. Alhamdulillah beliau sudah masuk tadi. Tapi sama saya hari ini, saya menjadi bagian orang yang dijolimi. Ya. Tadi majelis hakim mengatakan kami sudah memberikan hak kepada terdakwa Bang Rasman didampingi pengacara. Bagaimana dengan hak saya sebagai advokat mendampingi Bang Rasman? Akhirnya tadi cepat saya keluar. Di luar ruang sidang, istri Rasman, Ade Suryani, yang selama ini kerap mendampinginya, mengaku pasrah usai majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup. Ade percaya jika suaminya tidak bersalah atas kasus yang menimpanya. Ia hanya berharap kebenaran akan menemukan jalannya dan kebenaran selamanya tidak akan pernah bertukar dengan kesalahan. Dan berikut doa dan harapan Ade Suryani untuk suaminya Rasman yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman. Kecewa ya, agak kecewa juga karena dari di awal ngomongnya tadi sidang terbuka, tapi sempat alhamdulillah masih ada keadilan gitu. Terus pokoknya tertutup juga saya nggak tahu ada apakah hakim salah ngomong apa gimana, apakah saya salah dengar saya nggak tahu. Masih berharap semoga Allah memaham bolak-balikan hati manusia bagaimanapun punya apa semua ini adalah jalan Allah, kita hanya punya rencana, manusia punya rencana, Allah yang menentukan semua ini. Daun jatuh aja dari pohon yang berguguran itu adalah rencana Allah, udah keputusan Allah gitu, apalagi kita manusia ini ya, kami keluarga Rasman ya kelas apapun yang terjadi hanya tersenyum saja gitu, ya Allah begini banget ya Allah, kita nggak usah ngadu kemana-mana Mbak, sekarang saya bilang udah kita nggak usah, udah yang penting daya upaya semua yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin, setengah keras, paling keras sudah dilakukan, apalagi upaya kita ya sudah kita minta sama Allah aja, bukan upaya pun aja, kita yakin di balik ini semua Allah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk Rasman. Harapan saya yang salah disalahkan, jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu aja harapan saya. Saya ingin hukum tegak lurus, berkeadilan yang benar-benar adil seadil-adilnya. Ingat, hidup kita tidak hanya selama-lamanya dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita pergi dari dunia ini. Hukum adil Allah lah yang maha adil. Ingat, azab itu ngeri sengeri-ngerinya. Bagi masyarakat netizen yang menghujat yang kalian tidak mengenal saya tidak mengenal kalian, mengenal Rasman, tapi kalian hujat habis-habisan, kalian bully, tidak apa-apa, tidak masalah, semoga kalian diberikan hidayah.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.